yang dilakukan oleh pemimpin sehingga gaya ini hanya bisa dilakukan karir bisnis. Sampai dengan tahun 1970. Menurut kelompok kami dalam Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya Sony Januaristi. saya Syifa Salsabila, Saya Indah Septiani. saya Nabila Asri, Saya Muhammad Widianto. Saya Ailsa Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan santai. atau License Fire. Selamat menyaksikan. Pengertian gaya kepemimpinan santai atau laissez-faire adalah gaya yang memungkinkan anggota untuk mengambil sikap inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan oleh pemimpin sehingga gaya ini hanya bisa dilakukan apabila bawahan memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Gaya kepemimpinan ini pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali membiarkan anak buahnya untuk membebaskan diri dalam mengambil keputusan. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan dari laissez-faire adalah sebagai pertama, bawahan diberikan kelonggaran atau fleksibel dalam melaksanakan tugas-tugas, tetapi dengan hati-hati diberi batasan serta berbagai produser. Yang kedua, bawahan yang telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya diberikan hadiah atau penghargaan, di samping adanya sanksi-sanksi bagi mereka yang kurang berhasil. Jadi untuk mereka yang kurang berhasil akan dikasih sanksi-sanksi dari laissez-faire itu. Laissez-faire itu. Laissez-faire itu. 1, 2, 3, come on! Lalu ada lagi hubungan antara atasan dan bawahan dalam suasana yang baik. Secara umum manajer bertindak cukup baik. Lalu manajer menyampaikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas atau pemerintah. Dan sebaliknya, para bawahan diberikan kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Itu adalah ciri-ciri dari laissez-faire dan gaya dari laissez-faire. salah satu tokoh gaya kepemimpinan yang santai yaitu George Bush. Ini terus lahir di Milton, Amerika Serikat pada 24 Juni 1924 dan meninggal pada 30 November 2018 pada usia 94 tahun. George Bush sering pula dipanggil oleh media sebagai Bush senior untuk membedakan dengan anaknya yang juga menjadi presiden Amerika Serikat. Memiliki beberapa karir, diantaranya karir bisnis. Lulus dari Yale, Bush dan keluarganya pindah ke Texas untuk melanjutkan bisnisnya di sana. Koneksi ayahnya terbukti sangat berguna baginya karena membukakan lapangan pekerjaan yaitu sebagai dresser industri. Selanjutnya ada karir politik. Pada Kongres Amerika Serikat, Bush menjabat sebagai Ketua Republik di Harris County, Texas pada tahun 1964. Namun ingin lebih terlibat dalam politik dan membuat banyak taruhan yang besar untuk masuk ke jabatan terpilih. Ia mencalonkan dirinya untuk kursi Amerika Serikat di bagian Senat untuk menjadi senator di Washington DC. Sebelum menjabat sebagai Presiden Amerika ke-41, George Bush pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-43. Wakil Presiden Bush menjaga otoritasnya sebagai wapres dengan menghindari mengkritik Reagan dengan cara Bush dan istrinya pindah ke kediaman resmi Wakil Presiden untuk menghadiri acara seremonial yaitu pemakaman kenegaraan, bertemu pemimpin asing, dan menjabat sebagai Presiden Senat. Saya George Herbert Walker Bush. Saya lahir pada 6 Juli 1946 di New Haven, Amerika. Saya memiliki 5 saudara kandung dan pada tahun 1953
Saudara perempuan saya meninggal setelah melawan penyakit leukemia. Sebelum saya memulai karir di bidang politik, saya bekerja di industri Texas untuk mendirikan Arbusto Energy. Lalu, pada tahun 1967, saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat ke-7 Texas sampai dengan tahun 1971. Lalu pada tahun 1971, saya menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 hingga masa jabatan tahun 1973. Lalu saya dijadikan Komite Nasional Partai Politik Republik ke-49. Lalu pada tahun 1974, saya menjadi Kepala Dinas Penghubung Amerika Serikat untuk Republik Rakyat Tiongkok kedua hingga pada tahun 1975 saya dijadikan Direktur Dinas Intelijen Pusat ke-11. Pada tahun 1997 saya menikah dengan seorang gadis bernama Lane Welch dan dia seorang mantan guru. Dan pada tahun 1981 saya mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pada tahun 1981 ke 43 dan akhirnya saya naik menjadi Presiden Amerika Serikat ke 41 dengan melawan Albert Gore dan masa awal pemerintahan saya berfokus pada pendidikan publik Amerika. Sekian karir hidup saya. Thank you. Menurut kelompok kami, gaya kepemimpinan Laissez-faire belum cocok untuk digunakan dalam organisasi yang ada di Indonesia karena masyarakat di Indonesia membutuhkan seseorang pemimpin yang peduli, kreatif dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi mereka. Pimpinan Georgia pun belum bisa mengembalikan masa kejayaan Amerika. Video pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope. Biar